Bro, mungkin kalau Kaisang bukan anak Jokowi, belum tentu dia bisa jadi ketua umum PSI dalam waktu singkat. Mungkin kalau Kaisang bukan anak Jokowi, dia belum tentu bisa menjadi Don Juan yang dapat dengan mudah menggait cewek-cewek cantik. Kalau Kaisang bukan anak Jokowi, nggak mungkin dia bisa menjadi seorang miliarder yang begitu kaya. Mungkin kalau Kaisang nasibnya sama seperti gua, mungkin hidupnya akan lebih keblangsak dan mungkin cuma akan menjadi tukang pisang. Masalahnya dia anak Jokowi, Presiden Republik Indonesia ke-7 yang berkuasa selama 2 periode, selama 10 tahun. Rakyat berada dalam cengkraman dinasti Jokowi yang penuh kebohongan dan manipulasi. Anak-anaknya dan keluarganya dapat dengan mudah berada dalam kekuasaan tertinggi, sementara rakyat hidup dalam kesulitan. Kekuasaan telah membutakan nurani dan mata hatinya sehingga berlaku absolut, otoriter, bahkan lebih otoriter dari seorang penguasa militer. Mungkin itulah sebabnya mengapa sepak terjang keluarga Jokowi dan kroni-kroninya mendapat perhatian penuh dari masyarakat dan netizen media sosial. Rakyat yang semula begitu kagum dan bangga dengan sepak terjang Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7, kini justru berbalik menjadi sangat a priori. Apalagi setelah purna jabatan sebagai presiden, Jokowi masih menunjukkan sikap sebagai orang yang sangat haus kekuasaan. Padahal putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka telah menjadi wakil presiden. Terkait dengan ambisi dan nafsu kekuasaannya yang begitu menggebu, Jokowi telah membangkitkan kembali semangat perlawanan dari netizen dan rakyat. Adili Jokowi, makjulkan Gibran. Jokowi wajib dihukum paling sedikit 17.000 tahun penjara, ya, karena kejahatannya sampai abrak. Yang kedua siapa lagi? Antek-antek Jokowi, jangan diem-diem aja loh, ya, yang semuanya yang termul-termul yang sekarang ngintai-ngintai, yang ngancam-ngancam, bukan tangkap dia. Ya, teman-teman Laskar, kita nggak pernah takut dengan antek-antek PKI, pemuda-pemuda rakyat. Kita akan siap bersimbah darah melawan orang yang ingin membangkitkan kembali PKI. Takbir! Dari hari ini Jokowi, kami tahu Anda titisan PKI. Mak bapak lu gue tahu, tapi memang menyebut kamu PKI membuat alasan saya di penjara 4 tahun penjara. Bahkan kamu minta 8 tahun walaupun tak terbukti. Kalau diperlukan, saya harus datang. Saya masih sanggup. Saya masih sanggup datang ke provinsi-provinsi. Semua provinsi. Saya masih sanggup datang ke kabupaten kota. Saya masih sanggup. Kalau perlu sampai ke kecamatan, saya masih sanggup. Kita ini kan punya 38 provinsi, 514 kabupaten kota, dan kira-kira 7.000 kecamatan. Saya masih sanggup. Kita perlu jajaran pengurus yang militan. Saudara-saudara bekerja keras untuk PSI. Saya pun akan bekerja keras untuk PSI. Saudara-saudara bekerja mati-matian untuk PSI. Saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Saudara-saudara bekerja habis-habisan untuk PSI. Saya pun akan bekerja habis-habisan untuk PSI. Hari ini saya datang dari Sumatera Utara untuk membentuk pasukan semut yang akan masuk ke telinga gajah dan akan membunuh gajah di kota Solo ini. Pasukan semut kita akan semakin banyak untuk melawan mereka yang mereka merasa menjadi gajah-gajah di Republik ini. Kalau saya sebagai ketua umum, saya akan peras semua darah saya untuk memenangkan PSI. Karena tadi saya melihat sebelum pidato saya yang tadi sebelumnya, ada yang mau kerja keras, ada yang mau mati-matian, ada yang mau habis-habisan. Kalau saya sebagai ketua umum, saya akan peras semua darah saya untuk memenangkan PSI. Siap semua? Jangan sok mikirin rakyat deh, pikirkan dulu gimana cara mengambil CD kamu di rumah saya. Kamu tuh ngurusin Pakmu yang ketinggalan di
tempat pacarmu yang dulu hamil kamu tinggalkan itu. Ingat karma, ingat itu. Jadi nggak ngerti apa yang kamu sampaikan ke kader-kadermu. Kalau kamu sendiri sebagai ketua umum itu nggak bisa memberi contoh yang baik tuh. Apa kamu tidak membayangkan orang tua si Felicia Tisu itu, anaknya yang hamil terus kamu tinggal? Ingat hukum karma loh. Hukum karma itu pedih loh, Kaisang. Bicara tentang orang ini tidak ada habisnya. Seolah-olah semua kelakuan iblis dia punya. Ketika menjabat sebagai gubernur, baru 2 tahun lebih sedikit sudah ditinggal untuk mencari kekuasaan yang lebih tinggi. Lalu ketika ia dipercaya, ia hianati partai dan orang-orang yang percaya padanya. Ketika ia melihat hutan habis digunduli, dikeruk untuk keuntungan pribadi. Ketika Indonesia penuh dengan hasil tambang, dia keruk bersama keluarganya. Ketika di depannya ada laut, dia bantu oligarki untuk menguasainya. Lalu apa yang tersisa sekarang di Indonesia? Tinggal langit yang penuh dengan polusi. Akankah dia kapring-kapring juga? Keserakahan telah membutakan mata dan hatinya. Kalau jadinya begini, nyesel saya jadi menteri. Si Anu yang nyuruh, tapi saya yang dipenjara. Lihat aja nanti. Katakan, saya sudah menyetor 450 triliun kepada Jokowi dengan disaksikan Kaisang dan Gibran anaknya. Kurang apa lagi coba? Coba kepada KPK. Kalau tidak mampu, lebih baik KPK pimpinannya mundur secara teratur biar diganti oleh orang-orang yang baik. Karena Jokowi inilah yang kerok daripada rusaknya bangsa ini. Seluruh daripada mereka yang tertangkap korupsi bermuara daripada 14 tahun menunggu 8.400 jamaah haji gagal berangkat gara-gara uang dikorupsi, dan tersangkanya adalah orang yang dulu menjabat sebagai Menteri Agama. Penantian selama 14 tahun untuk menunaikan ibadah haji harus pupus dirampas oleh koruptor. KPK menyebut 8.400 calon jemaah haji gagal berangkat tahun 2024. Mereka bukan daftar angka, mereka manusia. Ada orang tua yang menunggu seumur hidup, ada doa yang tak pernah sampai ke tanah suci. Dan akhirnya, mantan Menteri Agama, Yakut Cholil Qoumas, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji. Kuota ibadah dipermainkan, hak rakyat diperdagangkan, ibadah suci dijadikan ladang transaksi. Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, ini kejahatan moral. Saat negara seharusnya mengantar umat ke rumah Tuhan, justru ada pejabat yang memotong jalan demi keuntungan pribadi. Pertanyaannya sederhana, jika ibadah saja bisa dikorupsi, apalagi yang masih suci di negeri ini? Keadilan bukan hanya soal penjara, tapi soal memulihkan hak mereka yang dizalimi. Kalau Yakut terbukti melakukan korupsi kuota haji, kira-kira hukuman apa yang cocok untuk dia? Dalam perkara kasus besar, ada Jokowi. Dalam kasus korupsi Pertamina, ada Jokowi. Dalam kasus korupsi Kerumbuk, ada nama Jokowi. Dalam korupsi kota haji, ada juga nama Jokowi. Dalam korupsi timah, ada pula nama Jokowi. Woi, kapan dipanggil orang itu? Gini ya, dalam kasus korupsi, seharusnya nama yang muncul dalam proses hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, sampai dalam tahapan persidangan, seharusnya nama yang disebutkan dipanggil untuk dimintai keterangan dan kesaksian hukum. Tetapi kenapa dalam kasus korupsi yang menyebut nama Jokowi, yang bersangkutan tidak dihadirkan untuk memberikan tanggapan apapun, keterangan apapun, atau kesaksian apapun? Bukankah Jokowi sudah menjadi rakyat biasa yang sudah tidak memiliki imunitas hukum, toh? Woi, Pak Prabowo, masih ingat dengan pidato kampanye sendiri kan? Katanya mau menangkap koruptor sampai Antartika. No, Jokowi dekat di Solo. Kalau nggak mau nangkep, suruh kek beri keterangan, atau suruh beri kesaksian kek. Lu takut sama Jokowi? Atau para APH emang diminta diam kalau sudah nyebut nama Jokowi? Dih, lemah. PSI, mana suaramu? Woi, partai anak muda tapi nggak mau teriak-teriak seperti anak muda yang lainnya. Gaya doang lu gede, omon-omon aja lu tong. Ngok. hari ini saya datang dari Sumatera Utara untuk membentuk pasukan semut yang akan masuk ke telinga gajah dan akan membunuh gajah di kota Solo ini. Pasukan semut kita akan semakin banyak untuk melawan mereka yang mereka merasa menjadi gajah-gajah di Republik ini. Ijazahnya memang ada, ya, dan kita tadi di kedudukan selesai sujajah itu ya. Siapa yang tidak mengenal Kaisang Pangarep sebagai anak bungsu dari orang nomor 1 di Indonesia? Dirinya pun kerap menjadi sorotan kamera. Bahkan kisah asmaranya pun kerap viral di media sosial. Seperti baru-baru ini, Kaisang Pangarep kembali menjadi perbincangan publik lantaran kepergok jalan bersama wanita bernama Erina Gudono.
Terkait video Kaisang dengan Erina Gudono, netizen pun mengulas kembali kisah cinta Kaisang yang selama ini diketahui. Perjalanan cinta Kaisang Pangarep dan Felicia Tisu memang sudah bukan rahasia lagi. Kaisang menjalani kisah asmara dengan perempuan tersebut selama kurang lebih 5 tahun. Keduanya pun diketahui pertama kali bertemu di kampus. Keduanya berkuliah di Singapore University of Social Science atau SUSS jurusan pemasaran. Setelah lulus dan wisuda bersama, Kaisang dan Felicia pun merintis usaha bersama. Lalu menurut Ibunda Felicia, saat bisnis sudah berjalan baik, Kaisang pernah berjanji menikahi putrinya itu. Namun hal tersebut tidak terjadi. Hubungan mereka kandas setelah adanya isu orang ketiga dari pihak Kaisang Pangarep. Kaisang dikabarkan mengghosting Felicia dan Kaisang diketahui telah dekat dengan perempuan lain bernama Nadia Arifta. Diketahui Nadia bekerja di PT Harapan Bangsa Kita, bisnis milik Kaisang yang menaungi Sang Pisang, yang ayam, ternak kopi, suap mas, dan Lextos. Nadia Arifta sendiri merupakan sosok yang juga dekat dengan Kaisang dan Felicia saat bekerja di bisnis milik putra bungsu Presiden Jokowi tersebut. Saat keduanya gencar dikabarkan pacaran, Kaisang dan Nadia Arifta memang kerap terlihat mesra satu sama lain. Bahkan keduanya gencar diisukan akan menikah dalam waktu dekat. Tetapi ternyata belum menggelar pesta pernikahan dengan mantan karyawan itu, kini Kaisang menggandeng wanita lain. Tak main-main, kini yang digandeng Kaisang adalah finalis Putri Indonesia 2022 perwakilan Yogyakarta bernama Erina Gudono. Wanita kelahiran Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat 11 Desember 1996 itu dikenal sebagai sosok yang berprestasi. Rejim Jokowi, rejim yang berumuran darah, wes, itu topeng Jokowi. Ini apa ini? Indonesia SOS. Ini apa? Acara apa ini, Bu? Ini acara untuk membela bangsa. Ya. Bela negara dari penjarahan Cina komunis dan oligarki. Karena pasir laut aja dikeruk ke negara lain. Negara kita hancur lingkungan hidupnya. Negara lain tambah daratannya. Pulau-pulau kecil akan tenggelam, Pak. Ekologi ekosistem akan hancur. Uang tidak seberapa, tapi negara hancur dan kedaulatan hancur. Itu mana pikirannya? Pikirannya mana? Nggak ada. Nggak memikirkan anak itu bangsa Indonesia. Hanya memikirkan sementara duniawi aja. Duniawi yang dipikirkan. Bangsa Indonesia sudah hancur. Sumber daya alamnya sudah dijarah. Nikel, emas, tambang, pasir laut biang sedimen. Padahal sedimen itu pasir laut juga. Ekosistem hancur, ekologi hancur, semua hancur. Siapa yang harus bertanggung jawab, Bu, kalau begini, Bu? Yang harus bertanggung jawab yang memberi izin, Pak. Berizin ya? Yang memberi izin. Memang sengaja dicari